Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Bapak semuanya, di dalam pertemuan sebelumnya, kita sudah menyelesaikan satu kasus persamaan dasar akuntansi. Pada pertemuan kali ini, kita akan melanjutkan menyelesaikan laporan keuangan. Tentu saja, laporan keuangan ini kita ambilkan datanya dari persamaan dasar akuntansi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Jenis laporan keuangan di dalam standar akuntansi keuangan terdapat 5 jenis laporan keuangan. Yang pertama adalah laporan laba rugi atau income statement. Yang kedua adalah laporan perubahan ekuitas atau owner equity statement. Yang ketiga adalah neraca atau balance sheet. Yang keempat adalah laporan arus kas atau statement of cash flows. Yang kelima adalah catatan atas laporan keuangan atau notes of financial statement. Dalam laporan laba rugi atau income statement, ini berisi 3 akun utama, yaitu akun pendapatan, yang kedua adalah akun beban, yang ketiga adalah akun laba atau rugi. Atau dengan kata lain, laporan laba rugi berisi akun-akun nominal. Pendapatan kita gunakan untuk menampung atau mencatat seluruh pendapatan perusahaan dalam periode tertentu, baik itu pendapatan usaha maupun pendapatan di luar usaha, baik itu pendapatan operasional maupun pendapatan yang tidak dalam kegiatan operasional perusahaan. Akun beban kita gunakan untuk mencatat semua beban, baik beban usaha maupun beban di luar usaha. Sementara laba atau rugi, ini secara prinsip merupakan selisih dari pendapatan dan beban, di mana jika pendapatan lebih besar daripada beban, maka perusahaan itu kita sebut berlaba. Sebaliknya, jika pendapatan kecil daripada beban, maka perusahaan itu kita sebut rugi. Kemudian yang kedua adalah laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas itu berisi 4 komponen. Yang pertama adalah modal awal, yaitu modal awal periode. Biasanya modal awal ini kita dapatkan dari kasus pada neraca saldo awal sebelum terjadi transaksi berjalan. Kemudian yang kedua adalah komponen laba atau rugi yang kita dapatkan dari laporan laba rugi atau income statement yang sudah kita kerjakan sebelumnya. Kemudian yang ketiga adalah penarikan pribadi pemilik atau privé. Nah, kemudian yang keempat adalah modal akhir. Maka modal akhir itu kita dapatkan dengan mencari modal awal ditambah laba bersih, kemudian dikurangi dengan privé. Kemudian yang ketiga adalah laporan posisi keuangan, atau di sebagian besar buku itu disebut dengan neraca atau balance sheet. Berisi 3 komponen, yaitu aset atau harta, yang sudah kita bahas sebelumnya. Ada harta lencar, ada harta tetap, ada harta tetap tidak berwujud, dan ada harta atau aset lain-lain. Yang kedua adalah liabilitas. Liabilitas ini adalah kewajiban atau utang perusahaan. Maka ada kewajiban jangka pendek dan ada kewajiban jangka panjang. Dan terakhir, isi dari neraca atau balance sheet ini adalah ekuitas atau hak milik atau hak pemilik perusahaan atau hak milik perusahaan. Ekuitas ini kita ambilkan angkanya dari modal akhir
yang sudah kita dapatkan ketika kita mengerjakan laporan perubahan ekuitas. Kemudian yang keempat adalah laporan arus kas atau Statement of Cash Flow. Nah, laporan arus kas berisi arus kas baik dari aktivitas operasi, aktivitas pendanaan, dan aktivitas investasi. Kemudian yang terakhir, laporan itu adalah laporan atau catatan atas laporan keuangan, Note of Financial Statement. Laporan keuangan yang menunjukkan penjelasan rincian jumlah yang tertera dalam laporan keuangan dan penjelasan lain yang diperlukan. Maka seluruh pengungkapan yang penting untuk diungkapkan itu akan disampaikan dalam catatan atas laporan keuangan. Kemudian kita lihat bentuk-bentuk laporan. Pertama, bentuk laporan laba rugi. Nah, bentuk pertama dari laba rugi itu adalah bentuk multiple step. Nah, ini kita ambilkan contohnya. Nama perusahaan di atas. Kemudian di baris kedua adalah laporan laba rugi. Kemudian di baris ketiga untuk tahun atau boleh juga bulan sesuai dengan periode yang kita kerjakan. Kalau periode kita 1 tahun berarti untuk tahun berapa. Kalau periode kita bulan adalah untuk bulan. Nah, yang berakhir tanggal 31 Desember 2006 misalkan. Bisa saja kita ganti sesuai dengan kasus yang kita kerjakan. Pada bentuk multiple step ini, kita melihat bahwa di laporan ini dipisahkan antara pendapatan dan beban operasi dengan pendapatan dan beban di luar operasi. Makanya disebut dengan multi-step karena pertama yang dikerjakan adalah memasukkan seluruh pendapatan operasi atau pendapatan perusahaan berkaitan dengan usaha pokok perusahaan. Kemudian kita kurangi dengan seluruh beban operasi, maka itulah yang kita sebut dengan laba operasi. Jadi seluruh pendapatan ini akan mengurangi dari beban yang sudah kita tuliskan di atas. Maka beban dikurangi dengan pendapatan atau beban operasi dikurangi dengan atau pendapatan operasi kita kurangi dengan beban operasi, itulah yang kita sebut dengan laba operasi. Pada tahapan kedua di multiple step ini baru kita masukkan pendapatan dan beban di luar operasi. Maka kita masukkan pendapatan bunga misalkan atau pendapatan sewa kalau perusahaannya tidak bergerak dalam bidang sewa tapi dia menyewakan gedungnya kepada pihak ketiga. Kemudian ada beban di luar operasi, beban bunga. Maka ketika pendapatan di luar operasi ini lebih besar daripada beban di luar operasi, kita dapatkan angkanya menambah dari laba operasi. Sementara ketika pendapatan di luar operasi lebih kecil daripada beban di luar operasi, maka angkanya akan mengurangi laba operasi. Nah, setelah kita tambah atau kita kurangi, maka kita dapatkan laba bersih sebelum pajak. Lalu, kita masukkan pajak tahun itu, maka akan kita dapatkan laba bersih setelah pajak. Kemudian yang kedua adalah bentuk single step dari laporan laba rugi. Nah, untuk kepala atau kop laporan itu sebenarnya sama saja. Yang membedakannya adalah pada bentuk single step ini kita menggabungkan seluruh pendapatan itu paling atas, baik pendapatan operasi maupun pendapatan di luar operasi. Setelah kita jumlahkan namanya adalah total pendapatan. Kemudian di bagian bawah kita tuliskan semua bebannya, baik beban operasi maupun beban di luar operasi termasuk juga pajak di dalamnya. Maka total semua beban ini akan mengurangi pendapatan. Sehingga ketika pendapatan kita kurangi dengan beban, kita dapatkan laba bersih perusahaan. Kemudian yang kedua adalah bentuk laporan perubahan ekuitas atau perubahan modal. Untuk kepala, kita masih menggunakan
kepala atau kop laporan yang mirip dengan laporan laba rugi, di mana ada nama perusahaan, ada nama laporan, dan di bawahnya tetap kita tuliskan untuk tahun atau bulan yang berakhir tanggal sekian dan sekian. Artinya, laporan perubahan ekuitas ini juga menggambarkan kinerja perusahaan dalam satu periode laporan, sama dengan laporan laba rugi. Nah, karena seperti yang kita sampaikan tadi, bahwa laporan perubahan ekuitas isinya adalah modal awal ditambah laba bersih dikurang prive, maka komponen itu harus kita masukkan semuanya. Di contoh kita ini, atau di contoh format kita ini, modalnya adalah modal 1 Januari 2006. Angkanya kita tuliskan. Kemudian kita tulis lagi di bawahnya laba bersih. Angkanya kita ambil dari laporan laba rugi. Kemudian kita tulis lagi prive. Angkanya kita ambilkan dari data persamaan dasar akuntansi. Kita jumlahkan berapa prive yang ada, maka kemudian kita tuliskan sebagai pengurang dari laba bersih. Laba bersih dikurangi dengan prive, itu disebut dengan kenaikan atau penurunan modal. Jika prive-nya lebih besar daripada laba bersih, tentu terjadi penurunan modal, tetapi jika laba bersih lebih besar daripada prive, maka terjadi kenaikan modal. Kemudian modal awal kita tambah atau kita kurangi dengan kenaikan atau penurunan modal, kita dapatkan modal akhir. Kemudian yang ketiga, bentuk laporannya adalah laporan posisi keuangan atau neraca. Laporan ini yang pertama berbentuk perkiraan atau skontro atau berbentuk akun. Nah, yang disebut dengan berbentuk akun itu, kita membagi laporan ini menjadi dua bahagian, sebelah kiri dan sebelah kanan. Untuk sebelah kiri, kita tuliskan semua asetnya, dimulai dari aset lancar, aset tetap, aset tidak berwujud, aset lain-lain kita tuliskan semuanya, sehingga kita dapatkan total asetnya. Sementara di sebelah kanan, kita tuliskan kewajiban dan ekuitas perusahaan. Dimulai dari kewajiban lancar, kemudian kewajiban jangka panjang, kita jumlahkan total kewajiban lancar dengan kewajiban jangka panjang, dapatlah dia total kewajiban. Setelah itu, kita masukkan modal atau ekuitas pemilik, sehingga kita dapatkan total kewajiban dan ekuitas. Nah, di dalam laporan ini, total aset atau total aktiva harus sama dengan total kewajiban atau total kewajiban dan ekuitas atau total pasifa. Yang kedua adalah bentuk laporan stafel atau report atau form. Pada laporan ini, setelah kita buat kop laporan, ya, yang membedakan dengan laporan sebelumnya, di kop ini adalah bahwa untuk periodenya cukup kita tuliskan tanggal tertentu saja, atau tanggal akhir periode pembuatan laporan. Maka di soal kita dicontohkan per 31 Desember 2006. Tidak lagi kita tuliskan untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2006. Nah, pada bentuk laporan stafel ini, kita membuat laporan neraca atau laporan posisi keuangan itu turun ke bawah. Jadi tidak dibagi dua format laporan kita, tapi kita urutkan ke bawah. Mulai dari aset, liabilitas, dan ekuitas. Tetapi yang perlu kita ingat adalah bahwa total aset, ya, total aset ini nanti harus sama dengan total kewajiban dan ekuitas, walaupun bentuknya memanjang ke bawah. Nah, itu mungkin yang bisa Bapak sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.